Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tonto Suhadya, Kepala SMA Negeri 15 Kota Bandung. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi best practice dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dengan tema yang ada, saya lakukan inovasi dengan mempraktekkan nabung saham untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, saya gunakan program nabung saham. Program nabung saham ini bertujuan untuk memberi keterampilan bagaimana mengelola uang kepada siswa, karena keterampilan mengelola uang ini menjadi satu hal yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Juga anak-anak banyak masih yang belum memanfaatkannya secara produktif. Ya, alhamdulillah dari awal mungkin dengan yang program dipaparkan dari tadi, terus yang ditambahkan dari wali kelas juga dari yang lain, bahwa alhamdulillah program sangat seperti Ibu saya dukung Pak, terutama untuk mencetak karakter ya. Itu fundamental sekali kan, karena itu akan berdampak positif untuk membentuk karakter anak ke depannya Pak. Jadi SMP di kampus saya Pak, jadi kita masih ada hubungan antara satu sama lain gitu. Oke, ya, jadi nanti bisa minta advice ke Bu Wita ya, karena Bu Wita di sana sudah punya galeri investasi dan apa-apa saja yang perlu disiapkan. Nah, saya tugaskan kepada Ega, Rifki, dan Piano. Oke, terima kasih, keren sekali hari ini. Sekretaris dan apa yang di sini sebagai bendahara. Oke, terima kasih. Jadi sudah bisa memutuskan ya Pak ya? Sudah bisa memutuskan. Jadi Ega sebagai ketua, kemudian sekretaris Rifki, dan bendahara Piano. Tugas Anda sekarang ke depan adalah merekrut teman-teman yang sudah punya rekening, sudah aktif, untuk direkrut menjadi pengurus. Silakan pengurus dibentuk sesuai kebutuhan dan menyusun program bagaimana caranya untuk terus mengedukasi teman-teman kita supaya di 15 ini investornya tambah banyak. Kalau ada masalah menyusun program, mungkin bisa minta bantu ke Bu Wita. Bu Wita ada program. Nanti bikin divisi namanya. Ya. Masing-masing itu ada divisinya. Jadi ini kalau kita namanya direktur Pak. Ya. Kita bikin semacam perusahaan. Jadi ini direktur, terus nanti ada bendahara sama sekretaris. Setelah itu ada namanya divisi capital market atau pasar modal, terus divisi trading investasi, terus divisi SDM sumber daya manusia, terus divisi humas. Atau public relations. Namanya boleh diganti, tidak ketua, direktur boleh. Boleh. Direktur boleh. Jadi kalau ketua kan itu kan hanya kayak organisasi biasa ya. Kalau kita biasanya lebih kece Pak. Jadi kita tuh bikin emang seperti dunia kerja beneran gitu. Jadi nggak hanya ada juga nanti juga komisaris. Nanti kalau teman-teman di sini sudah tamat, sudah selesai di sini, teman-teman menjadi dewan komisarisnya di SMA Antik 15 gitu. Udah bilang ke orang tua gitu, udah diizinin juga, kayak orang tua juga sangat dukung kalau soal saham, karena teman-teman aku juga kayak aku pengen belajar saham Pak, biar bisa ngajarin ke teman-teman aku yang di sana juga, karena kayak teman aku yang SMA di kota aku kan itu tuh bilang gini, pengen belajar saham tapi di sini tuh nggak ada gitu. Oh, di mana Dari mana? teman-teman? Di Biak Papua. Wah, Biak Papua. Emang kamu dari mana? Tepuk tangan untuk Papua. Kamu belajar di sini. Nanti kasih tahu teman-teman. Nanti kita ada webinar, kita buka, ajak teman-teman Papua ya. Nanti kita webinar, teman-teman Papua ajak belajar saham dari sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah memberi saya kesempatan. Jadi ilmu yang saya dapat hari ini itu saya jadi tahu apa itu saham. Asalnya sebelum datang ke sini saya benar-benar tahu saham itu apa, harus ngapain, bentuknya kayak gimana dan lain-lain. Terus nggak tahu. Tapi setelah tadi dijelaskan sama Bapak Toto sama kakak-kakak di depan, jadi saya lumayan mengerti mengenai apa itu saham. Rencananya pulang dari sini saya langsung ke ibu saya sama ayah saya langsung bilang mau bikin KTP untuk membuat rekening saham. Oke, berapa persen keberhasilanmu untuk meyakinkan ibu bapakmu bahwa saham ini aman dan baik untuk kamu? Karena
karena tadi malam sebelum saya kesini saya udah pulang, katanya saya minta izin dulu tadi malam. Jadi kalau misalkan saya punya saham boleh nggak? Katanya boleh. Jadi insya Allah 100% diizinkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam buat dirimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong, tentunya setelah mendengar penjelasan dari Pak Toko, maka saya jadi lebih mengerti dan karena penjelasannya juga menarik. Jadi saya langsung tertarik untuk buka saham dan cara-caranya juga udah dijelaskan dari rinci. Jadi udah terbayangkan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Dan udah punya KTP belum? Kenapa? Udah punya KTP? Belum. Nah, gimana caranya kan belum? Ada hambatan tuh, ada barrier untuk mulai dari sekarang itu ada barrier, tapi berarti Anda nggak bisa sekarang. Nah, plannya apa supaya bisa aktif sekarang? Kalau lihat contoh akang-akang yang di depan ini. Ada beberapa cara yang berarti izin belum ada orang tua atau kebetulan September ini aku masih 17 tahun jadi bisa langsung buka KTP. Oh, bikin KTP September ya. Berarti Anda pakai KTP sendiri aja. Iya. Dan September ini segera urus ke kecamatan. Iya. Oke, terima kasih. Tapi menarik nggak tadi penjelasan saya? Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Dan itu simple ya? Iya, simpel gampang. Gampang. Good, makasih. Almira. Oke. Sekarang siapa yang mau bicara ke depan tanpa disuruh oleh Bapak? Untuk menjelaskan. Makasih. Saya latih keberanian ya. Oke. Jadi alhamdulillah setelah tadi Bapak Toto memberikan materinya mengenai nabung saham di SMA Negeri Bapak Sundung ini, jadi yang saya dapatkan adalah jadi saya bisa pikiran saya lebih terbuka untuk masa depan saya, dan untuk lebih rincinya saya bisa mengerti mengenai apa itu saham dan cara-cara agar kita dapat lancar untuk menjalankan saham ini gitu Pak. Nah, dan kan saya ini belum umur 17 tahun nih Pak. Nah, dan tadi juga udah dipraktekin sama akang-akang yang ada di depan ini untuk meminta izin kepada orang tua supaya bisa membantu dan mendukung saya untuk mengikuti saham ini nih Pak. Dan mungkin nanti saya kalau udah sampai di rumah bakal langsung bilang ke orang tua dan meminta bantuan kepada orang tua. Baik, terima kasih tepuk tangan. Saya ngeyakinin aja ke mama gitu. Habis itu karena program sekolah juga, jadi lumayan juga kata mama juga. Jadi apa ya, kayak ada pengalaman baru. Ya, pengalaman baru kayak gitu-gitu. Oke, sekarang Vino sudah nabung di saham apa? Untuk saat ini tuh DILB, Goto, Antam, sama banyak ya. Ya. Ada empat emiten. Udah berapa lotan itu? yang untuk yang bird baru 1 lot. Ya. Kalau DILD 4 lot. 4 lot. Terus Goto hampir mau 12. Wih, keren. Tepuk tangan, udah 12. Sekarang, Rifki, udah berapa lot dari awal sampai sekarang? Kalau sekarang aku punyanya KRIA. KRIA. Oke, berapa lot? 12 lot. Oke. Kalau Ega sampai sekarang? Kalau saya pegang 2, KRIA sama CPRO. Berapa lot CPRO? CPRO 55. 55 lot ya. Dan KRIA? KRIA 27. 27. Ini sudah luar biasa, sudah 27 lot itu. Ada informasi terkait saham, jadi nyambung banget ya. Jadi dalam hal ini berarti saham itu bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran proyek belajar Pancasila ya. Jadi artinya ini sangat sangat nyambung. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sekilas tentang bagaimana praktek nabung saham untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Keterampilan mengelola uang itu sangat penting. Karena ketika anak-anak kembali di lapangan, ketika dia berprofesi sebagai apapun, praktek nabung saham ini kalau ilmunya sudah dikuasai,
ini akan menjadi keterampilan hidup, membuat dia lebih produktif, membuat dia lebih positif, kemudian lebih literate, berkolaboratif, berwawasan global, dan tentu saja adalah kemandirian yang kita harapkan. Dan tentu dia juga harus selalu optimis dengan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih.